Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fujirahayu, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, golongan 3 Angkatan 18 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sintesa Agenda 3 dan Personal Branding ASN. Dalam pembelajaran Agenda 3, ada 3 pokok materi yang harus kita ketahui, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Dalam manajemen ASN ada 3 poin yang harus kita ketahui, yaitu pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit, dan 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Pertama, kedudukan ASN. ASN merupakan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Kedua, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Hak dan kewajiban ASN diatur dalam pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, seorang ASN juga harus memegang teguh kode etik dan kode perilaku ASN, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, maupun kondisi kecacatan. Adapun kelembagaan yang menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN terdiri dari pertama, manajemen PNS dan P3K, kedua, pengelolaan JPT, ketiga, organisasi, di mana pegawai ASN terhimpun dalam Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Selanjutnya, sistem informasi ASN yang berisi informasi dan data ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Dan terakhir, penyelesaian sengketa. Materi selanjutnya yaitu tentang pelayanan publik yang terdiri dari konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayan publik. Pelayanan publik yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayan publik profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik diantaranya partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, Whole of Government. Whole of Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan di mana beberapa sektor di dalamnya saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Asas implementasi Whole of Government yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas. Best practice penerapan Whole of Government di dunia. Yang pertama, Amerika Serikat berfokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Selanjutnya, Australia memiliki integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa di antaranya adalah APSC, Centrelink, COAG, dan Koalisi Sosial. Selanjutnya di Malaysia ada One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door, yaitu pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon dengan segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Di Inggris memiliki Whole of Government Accounts, yaitu integrasi sistem laporan keuangan yang melibatkan 5.500 organisasi publik. Selanjutnya, salah satu implementasi Whole of Government di Indonesia adalah pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh BKPM, di mana sebelumnya ada 19 kementerian dan lembaga terkait yang berjumlah 1.249 perizinan di bidang usaha dan kemudian dikelompokkan menjadi 134 kelompok perizinan. Personal branding ASN, saya mengangkat kata pintar, profesional, inovatif, nasionalis, transparan, akuntabel, dan responsif. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.